Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pemrograman aplikasi berbasis GUI atau Game Study dengan konsep berorientasi objek. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ferdian Nugroho Saputra dengan NIM 21000181199. Yang kedua Fahri Rahman dengan NIM 21000181103. Yang ketiga ada Riza Fauzil Azim Aziz dengan NIM 21000181106. Dan yang terakhir ada Nur Florisa Putri dengan NIM 21000181126. Oke, lanjut saja ke pembahasan. GUI atau Graphical User Interface adalah bentuk antarmuka pengguna untuk memungkinkan user dapat berinteraksi dengan perangkat elektronik. Di sini ada pengertian GUI. GUI merupakan salah satu jenis user interface yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar manusia dengan perangkat seperti laptop, komputer, ponsel, dan tablet. Hal ini menjadikan komponen GUI selalu berhubungan dengan representasi visual dari sebuah sistem operasi ataupun software. GUI sangat berperan penting serta sangat memudahkan user untuk mengoperasikan sebuah sistem atau software aplikasi dengan navigasi yang ada. Untuk itu, penting bagi Anda mengetahui lebih detail tentang apa itu pengertian fungsi, jenis, komponen, kelebihan, dan kekurangan dari Graphical User Interface. Penggunaan dari GUI ini diimplementasikan pada perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan juga smartphone. GUI biasanya digunakan untuk representasi visual untuk melakukan perintah dan fungsi pada operating system Anda, juga pada software. Dengan adanya GUI ini, maka user akan lebih mudah dalam hal menggunakan fitur-fitur yang penting dalam sebuah perangkat elektronik. Untuk menggunakan fungsi dengan mudah ini, beberapa hal yang biasanya digunakan adalah alat input seperti keyboard, mouse, dan masih banyak lagi lainnya. Di sini kami memberikan contoh, yaitu sebuah aplikasi atau program kalkulator pada umumnya dapat melakukan perhitungan-perhitungan dasar, yaitu tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Nah, untuk programnya kurang lebih seperti ini. Ada package dan diikuti dengan public class kalkulator. Ada extends untuk pendeklarasian variabelnya menggunakan string untuk angka, double untuk jumlah, bilangan bil 1 dan juga bil 2, dan integer untuk pilih. Kemudian di bawahnya membuat public calculator dengan nama init competence. Nah, di bawahnya menggunakan private void dari init competence yang sudah dideklarasikan pada public class kalkulator tadi. Nah, di sini awal-awal membuat button. Ada button hapus, angka 4, 1, 7, 8, 5, 2, 9, 6, 3, bagi, kali, kurang, tambah, angka 0, button hasil, dan koma. Nah, kemudian di bawahnya menggunakan tampil teks, edit, false. Kemudian itu, nah di sini ada set text untuk mengatur teks C, set text 4 untuk mengatur angka 4, set text 1 untuk mengatur angka 1,
setX 7 untuk mengatur angka 7, setX 8 untuk mengatur angka 8, setX 5 untuk mengatur angka 5, setX 2 mengatur angka 2, setX 9 mengatur angka 9. Nah, ini yang lain ada setX 6, setX 3, setX garis miring, setX kali, setX kurang, setX tambah. Di sini ada setX 0 sama dengan dan koma terakhir. Kemudian untuk di sini ada grup-grupnya. Nah, ini ada komponen button hapus. Nah, di sini sudah ada grupnya masing-masing. Nah, di sini untuk menampilkan angka tadi menggunakan private void juga dengan nama angka 4 action per format. Untuk angka-angka yang lain kurang lebih seperti itu juga sampai pada angka 0. Nah, di sini menggunakan switch case untuk pemilihannya. Jadi di switch case ini ada tadi yang pilih itu ada case 1, case 2, case 3 dan juga case 4. Case 1 untuk pengurangan. Yang pertama build 2 sama dengan double titik perse double dalam kurung angka. Untuk rumusnya jumlah sama dengan build 1 kurang build 2, angka sama dengan double titik to string dalam kurung jumlah. Nah, untuk menampilkan tampil teks titik set teks dalam kurung angka. Nah, untuk switch case ini kita jangan lupa diakhiri dengan break setiap case-nya. Untuk case 2 ada penjumlahan dengan rumus jumlah sama dengan build 1 tambah build 2. Case 3 ada build 1 kali build 2. Case 4 ada jumlah sama dengan build 1 bagi build 2. Nah, untuk switch case-nya tadi kurang lebih seperti ada pengurangan yang pertama, yang kedua perjumlahan, yang ketiga perkalian, yang keempat ada pembagian, dan diakhiri dengan default dan break. Nah, di sini sudah menggunakan try juga, ada for. Ini untuk mainnya ya, ada try, for, if, ada if juga. Nah, di sini ada catch. Untuk outputnya seperti ini. Kita coba saja untuk runningnya. Di sini untuk runningnya saya menggunakan NetBeans. Di sini ada run file. Nah, kita perbesar saja. Contohnya tadi ya, kita mulai dari pengurangan. Misal 12. Nanti setelah kita inputkan di sini, nanti munculnya di sini. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, kita sudah betul ya. Nah, kita clear untuk menghapus ini. Nanti tinggal kita masukkan lagi angkanya. Misal 14 ditambah 6 sama dengan 20. Oke, selanjutnya 5 dikali 3 sama dengan 15. Dan yang ini ada pembagian 10. Misal kita bagi dengan 2 sama dengan 5. Nah, kita coba untuk yang koma ya. Misal 3,5 tambah 1,5 sama dengan 5,0. Sama dengan 5. Untuk kali kita coba 12,5 dikali 3 sama dengan 37,5. Nah, untuk pengurangan kita coba yang komanya. 7,5 dikurang 2 sama dengan 5,5
Dan yang terakhir pembagian kita coba 12,5 dibagi dengan 2 hasilnya 6,25. 6,25. Ya, kurang lebih seperti itu fungsi dari kalkulator tadi. Mungkin itu saja sih yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.